Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 468, tertipu. Chaiden, yang duduk di sebelah Jordan, melompat kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Jordan, apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Lauren adalah pasangan yang cocok. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut istrimu. Apakah kamu salah paham? Sebenarnya, ibu mertuamu yang mengundangku dan secara khusus memerintahkanku untuk memberikan hadiah kepada istrimu agar bisa kebahagiaannya. Aku tidak tahu apapun selain itu. Nama asli villa itu bukanlah The Laurel. Diubah pada menit terakhir. Kalau tidak percaya, Anda bisa mengecek situs web resminya. Jordan mengulurkan tangan dan berkata, Chaiden, jangan terlalu cemas. Duduklah. Sebenarnya, hubungan antara Lauren dan aku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kita ditakdirkan untuk bercerai. Chaiden duduk dan bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Jordan mendesah dan berkata, kau tidak tahu. Aku selalu punya konflik dengan keluarga Howard. Keluarga Howard pernah mencoba membunuhku. Akulah yang mematahkan kaki Brad. Mereka menjadikanku menantu mereka karena mereka ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan rahasia keluarga Stelle. Sekarang aku sudah lumpuh, aku tidak berguna bagi mereka. Lagi pula, aku tidak ingin melibatkan Lauren. Karena itu, perceraian kita sudah ditakdirkan. Chaiden sangat gembira. Kata-kata Jordan masuk akal. Dia tidak menyadari bahwa Jordan hanya mencoba menipunya. Jordan terus berbohong. Ibu mertuaku memilih lebih dari 10 pria untuk Lauren. Namun, aku tidak tahu seperti apa penampilan yang lain selain dirimu. Aku tidak merasa aman dengan mereka semua. Namun, aku mengenalmu dengan sangat baik. Aku tahu bahwa kamu tidak buruk dalam hal latar belakang keluarga, penampilan, fisik, atau karakter. Hailey menikahimu saat mengandung anakku tahun lalu. Selama 10 bulan itu, kau merawatnya dan memanjakannya seperti seorang putri. Jika itu aku dan istriku yang sedang mengandung anak orang lain, aku bahkan tidak akan tersenyum padanya, apalagi memperlakukannya dengan baik. Hanya berdasarkan ini, aku tahu kau pasti akan memperlakukannya dengan baik. Lauren dan putriku akan baik-baik saja jika kalian menikahinya. Chaiden menepuk pahanya karena kegirangan setelah dipuji oleh Jordan. Tentu saja. Aku pria yang mencintai istriku. Aku tidak pernah marah pada wanita. Jika Lauren menikah denganku, aku pasti akan memperlakukannya seperti putri. Jordan, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan istrimu kepadaku? Siapakah yang rela memberikan istri secantik itu kepada orang lain? Tentu saja, Jordan tidak akan membocorkan istrinya. Namun, untuk memancing Chaiden masuk ke dalam perangkapnya, dia tidak punya pilihan selain memancingnya dengan ini agar dia bisa mengekspos dirinya sendiri. Meskipun Jordan memiliki kemampuan dan orang-orangnya, Chaiden tidak akan pernah mengakui kejahatannya bahkan jika ia disiksa sampai mati. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa lebih baik membunuh orang yang salah daripada mengambil risiko membiarkan pelaku sebenarnya bebas. Namun, bagaimana jika pelakunya bukanlah salah satu musuh masa lalu Jordan, seperti Chaiden, melainkan orang lain? Setelah dia memastikan bahwa Chaiden adalah pelakunya, Jordan akan dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang setelah membunuhnya. Jordan berkata, tentu saja aku tidak sanggup. Tapi memangnya kenapa kalau aku tidak sanggup? Aku buta. Apa aku ingin Lauren melayaniku selamanya? Kau tahu betul kepribadianku. Orang sombong sepertiku tidak akan pernah menyeret Lauren bersamaku seumur hidupnya. Chaiden mengangguk. Memang benar bahwa Jordan tidak akan pernah menjadi bajingan yang egois. Saat memikirkan hal ini, Chaiden memeluk Jordan dengan gembira. Kakak, mulai sekarang, kau adalah saudara kandungku. Terima kasih. Aku pasti akan memperlakukan Lauren dan putrimu dengan baik. Aku bersumpah. Sambil mendorong Chaiden, Jordan menyela, hei, tunggu dulu. Jangan berterima kasih padaku dulu. Aku bisa memberikan Lauren padamu, tapi aku punya satu syarat. Chaiden berkata dengan bersemangat, katakan padaku. Aku akan menyetujui 10 syarat jika perlu. Ia berpikir bahwa selama ia bisa menikahi wanita cantik seperti Lauren dan terhubung dengan keluarga Howard yang terkenal melalui pernikahan, ia akan bersedia melakukan apa saja. Syaratku adalah kau harus membantuku menemukan pelaku yang membutakanku. Chaiden tertegun sejenak. Temukan pelakunya. Jordan berkata, aku curiga sepupumu, Tyler, yang menyebabkan aku kehilangan penglihatanku. Aku mengirim seseorang untuk mengebiri dia karena Hailey. Dia menghilang setelah itu dan aku tidak dapat menemukannya. Dialah orang yang paling mungkin membalas dendam padaku. Padahal, Tyler sebenarnya berada di Thailand dan selama ini diawasi oleh Jordan. Setelah Jordan kehilangan penglihatannya, anak buahnya langsung menginterogasi dan menyelidiki Tyler. Ada kamera pengawas dan berbagai bukti lain yang membuktikan bahwa Tyler tidak bersalah. Sebenarnya, Jordan punya motif tersembunyi dalam menuduh Tyler. Chaiden tercengang. Kau mengebirinya. Sejak Chaiden dan Tyler berpisah, mereka tidak pernah saling menghubungi sama sekali.
Ini adalah pertama kalinya Chaiden mendengar tentang apa yang terjadi pada Tyler. Chaiden berpikir sejenak dan berkata, pasti bajingan itu, Tyler. Anak itu pendendam. Waktu itu, dia berlutut di hadapanku dan memohon padaku untuk membantunya membalas dendam padamu, karena telah menyebabkan keluarga Colin bangkrut. Kalau bajingan itu tidak memohon padaku untuk mengejar Hailey, aku tidak akan memprovokasi dia. Kamu, saudara Jordan. Jordan mendengus dingin dalam hatinya, kaulah yang cukup berani untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Kaulah yang melihat Hailey dan mengabaikanku. Itulah sebabnya kau begitu terang-terangan merebut wanitaku. Beraninya kau menyalahkan Tyler. Secara terbuka, Jordan berkata, jangan bicarakan masa lalu. Pokoknya, aku sudah menceraikan Hailey, dan kau sepupu Tyler. Kalau kau bisa menemukannya dan bukti bahwa dia menyakitiku, aku akan secara pribadi mengirim Lauren kepadamu. Chaiden tak kuasa menahan diri untuk membayangkan Lauren berbaring di tempat tidurnya. Ia menelan ludah. Menikahi Lauren akan menjadi keuntungan besar bagi dirinya dan keluarga Huxley. Seketika, Chaiden setuju. Baiklah. Aku pasti akan menangkap si brengsek Tyler itu dan menyerahkannya padamu. Baiklah, ayo kembali. Jordan berdiri perlahan-lahan. Chaiden segera membantu Jordan. Saudara Jordan, hati-hati. Ayo, aku akan menggendongmu. Berjalanlah perlahan. Hati-hati dengan langkahnya. Chaiden melayani Jordan seolah-olah dia adalah kakeknya. Ketika dia kembali ke tempat duduknya di halaman, Chaiden segera menatap Lauren yang berseri-seri dan berpikir dalam hati. Wanita ini akan segera menjadi istriku. Hailey dan Lauren. Hahaha, aku ingin tahu siapa di antara kedua wanita ini yang akan lebih tak terlupakan. Hehe. Bahkan saat Chaiden melanjutkan fantasinya yang jahat, dia bertanya dengan sopan kepada Lauren, Nona Lauren, bolehkah kita bertukar nomor telepon? Lauren tidak setuju. Dia tidak pernah mengirim pesan kepada pria yang tidak dikenalnya. Namun, Jordan berkata, sayang, tukarkan nomor teleponmu dengan Chaiden. Karena kalian berdua suka desain, kalian pasti bisa akur.